Shalom. Saya mau sapa setiap kita jawab dengan sukacita. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya percaya pemeliharaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita. Amin. Satu kesempatan yang Tuhan beri buat kita kembali untuk kita beribadah di tempat ini. Kita mau siapkan hati kita mau datang di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau sungguh Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang besar. Engkau sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Setiap berkat-berkat rohani yang kami terima pada pagi hari ini, kami mau bawa pulang, kami mau bagikan bagi orang-orang terkasih kami. Dan kami percaya nama Tuhan senantiasa dipuji, ditinggikan, diagungkan di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mau berseru, amin. Puji nama Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama kita mau berdiri. Kita mau menyanjung Dia Allah yang maha tinggi. Kita mau meninggikan Dia, kita mau memuliakan Dia dengan suara kita, dengan pujian kita, dengan mazmur kita. Haleluya. Amin. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari datang, angkat tanganmu, sanjung Dia di tempat yang maha tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Engkau lebih dari yang lain ya Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhanmu. Kita mau menyanjung Dia di tempat yang tertinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, amin. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan
sungguh-sungguh baik di dalam hidup kita. Kita percaya Dia Tuhan, Dia Raja di dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau berseru, kita mau memujikan Tuhan, Engkau Rajaku, Engkau Allahku. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Dia layak dipuji, Dia layak disembah, di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa kan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Mari dengan sukacita kita mau berseru bersama. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Kau yang layak dipuji ya Tuhan. Layak dipuji disembah, di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa kan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamat. Jangan ragukan kasih setia Tuhan. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamat. Sebab Dia siapa? Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Sebab Engkau yang menjadi jalan kebenaran di dalam hidup kami Tuhan. kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada-Mu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada-Mu. Bagi setiap kami yang percaya Tuhan. bagi setiap Orang yang percaya pada-Mu. Bagi setiap orang yang percaya pada-Mu. Setiap kita yang percaya, setiap kita yang mau setia, setiap kita yang mau terus mengiring Yesus, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Pujikan Hosana, haleluya bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya setiap Tuhan, setiap kita yang ada di tempat ini, kita mengasihi Tuhan. Amin. Pujian ini berkata hitam atau putih, kita satu di dalam Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Mari gerakan tubuhmu. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya. Kita semua disayang Tuhan. semuanya disayang Tuhan. Mari yang merasa dirinya disayang Tuhan. Yesus mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus
mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya. Terima kasih Tuhan. Semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya. Semuanya disayang Tuhan. Mari yang mau mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Yes. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Mari yang mau mengasihi Tuhan bersama katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. amin. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa. Semua berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan buat cintamu di dalam hidup kami. Kami mau punya satu kerinduan di dalam diri kami. Untuk kami selalu menyembah-Mu. Untuk kami selalu memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Agar kami menjadi serupa dengan-Mu. Terima kasih Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku.
rindu menyembah-Mu Yesus. Mari setiap kita yang mau menyembah Tuhan, naikkan perlahan pujian ini. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Kami rindu untuk terus melayani-Mu Tuhan. Kami suka senangkan Engkau. Senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari sambil perlahan saya mengajak setiap kita berdiri. Kita mau undang Dia Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lewatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lewatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku Sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan dengan segenap hatimu, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu
Jemaat saja, ku sembah Kau Tuhan, ku ini kerinduan kami Tuhan. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami dan kekuatan kami rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari setiap hati yang rindu, setiap jiwa yang haus, mari sembah. Kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami yang haus akan cinta-Mu Tuhan. Kami yang rindu akan hadir-Mu Yesus. Kami angkat hati kami Tuhan. Kami angkat tangan kami Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan-Mu. Kami rindu bermazmur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang terlewati dari pandangan Tuhan. Semua kita ada di dalam Tuhan. Semua kita ada di dalam pandangan mata Tuhan. Saat ini kita mau memandang hanya kepada Tuhan. Kita mau hanya memandang kebaikan Tuhan. Kita hanya mau memandang karya-karya agung Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah ini yang menjadi kerinduan setiap kita. Untuk kita selalu dekat dan melekat dengan Tuhan. Tidak melihat persoalan hidup kita. Tidak melihat permasalahan kita. Tapi kita mau melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat di dalam hidup. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus. Ini hati kami Tuhan. Hati kami yang haus dan lapar akan Engkau Yesus. Kami butuh Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh sinar kemuliaan-Mu terpancar di dalam hidup kami. Kami butuh kekuatan Roh-Mu yang kudus di dalam hidup kami Yesus. Ya lama ya sekerere lama 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 kira lama ya sekerere lama lama. Kami percaya kami punya Tuhan. Kami percaya kami punya Engkau Yesus di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau Tuhan Allah Immanuel. Engkau beserta dengan kami Tuhan. Kami mau rindu selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau selalu melekat dengan-Mu Yesus. Kami mau terus
kita tetap menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa hari ini semua adalah karena kerinduan dan keinginan hati Tuhan. Untuk kami semua diberkati, untuk kami semua dapat menikmati hadirat Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami percaya bersama dengan Engkau, disitulah kami tenang, disitulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan atas hati-Mu yang begitu mulia bagi kami. Dan apabila sebentar kami akan bersekutu dengan firman-Mu Tuhan, kami percaya bahwa firman Tuhan adalah isi hati Tuhan yang tercurah bagi kami semua. Oleh karena itu Roh Kudus jamahlah setiap kami, sehingga ketika firman Tuhan itu diberitakan, kami boleh mendengar dan kami boleh mengerti, serta kami boleh percaya dan melakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kata demi kata yang keluar dari mulut hamba adalah hanya isi hati Tuhan yang akan memberkati serta akan menguatkan setiap telinga yang mendengarkan dan hati yang menerima. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari saudara yang siap untuk diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabar? Wah, saya percaya semuanya bersuka cita. Amin. Iya. Hari ini semua saya lihat ada wajah-wajah yang baru pulang dari berlibur ya. Saya tahu beberapa dari saudara capek karena terjebak macet. Namun saya percaya bahwa semuanya telah disegarkan oleh Tuhan. Amin. Iya, wah aminnya aja sampai lemes saudara ya, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih oleh Tuhan, minggu lalu kita sama-sama telah belajar, yaitu bahwa kita di dalam hidup ini, bahwa keinginan kita adalah hidup kita, bahwa kita itu ditentukan oleh apa yang ada di dalam keinginan hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berdoa bahwa saudara sekalian semua mempunyai keinginan di dalam hidupnya. Katakan, saya mempunyai keinginan di dalam hidup saya. Mari kita katakan 1, 2, 3. Saya mempunyai keinginan di dalam hidup saya, ya. Saudara, seperti kita tahu bahwa di dunia ini, ya, di dalam hidup ini seringkali yang menjadi tragedi adalah apa? Hidup tidak punya keinginan. Ya, minggu lalu kita banyak belajar tentang hal itu. Saya mau tanya, minggu lalu siapa yang datang ke tempat ini? Angkat tangan. Yang datang ke gereja. Oh, banyak ya. Yang tidak ada minggu lalu angkat tangan. Enggak apa-apa. Oke, ada beberapa ya. Nah, saudara, kita harus punya keinginan. Karena kalau hidup ini salah satu tragedinya adalah kalau kita hidup enggak punya keinginan, saudara. Akibatnya apa? Hidup enggak berarti. Bahkan tidak punya arah dan tujuan. Beberapa dari mereka berkata, loh Pak, saya punya keinginan, saya punya cita-cita. Tetapi cita-cita tersebut bukan dalam bentuk keinginan, sehingga tidak membuat orang untuk melakukan apa-apa di dalam kehidupannya. Ini kok langsung judul level keinginan, belum dulu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, penting untuk kita memiliki keinginan di dalam hidup ini. Karena keinginanlah yang akan mendorong hidup. Oleh karena itu marilah kita pikir, sudahkah kita punya keinginan untuk diri kita sendiri? Sudahkah punya kita keinginan untuk orang lain? Dan yang ketiga, sudahkah kita mengerti keinginan Tuhan di dalam hidup? Karena keinginan itu yang akan mendorong kehidupan kita. Namun saudara, yang kedua adalah bahwa jangan sampai kita punya keinginan yang salah. Karena keinginan itu adalah sesuatu yang powerful. Sesuatu yang apa saudara? Powerful. Sesuatu yang punya kuasa yang luar biasa. Dan apabila kita punya keinginan yang salah di dalam hidup ini, maka arah hidup kita menjadi salah. Arah hidup kita menjadi hancur dan kita jatuh ke dalam dosa yang akan membuat kita mati. Oleh karena itu minggu lalu kita banyak belajar, boleh ditayangkan, yaitu ada level-level keinginan. Nah, level keinginan kita ada di mana? Yang pertama adalah orang punya yang namanya angan-angan.
Kalau cuman angan-angan saja, ya, membayangkan saja, tidak akan membawa perubahan di dalam hidup ini. Oleh karena itu kalau kita punya hari ini keinginan yang berbentuk hanya angan-angan saja, mari kita tingkatkan, saudara. Nah, tingkat yang selanjutnya adalah apa? Yaitu punya mimpi atau cita-cita. Mimpi atau cita-cita ya lumayanlah. Ada orang punya cita-cita, minimal dia punya tujuan, ya. Namun apabila cuma tujuan toh, ya, tetapi tidak punya suatu keinginan, saudara nggak akan bisa sampai kemana-mana, saudara. Saya melihat kemarin banyak orang yang terjebak di dalam kemacetan. Ya, saya hanya berpikir gini, saudara, kok mau ya? Kejebak macet berjam-jam, kok mau ya? Kalau saya nggak mau, saudara. Oleh karena itu, karena sama-sama, kemarin saya baru pulang dari Jakarta, sama-sama. Dari Jakarta saya mau pulang ke Solo, ya. Saya juga percaya bahwa orang-orang yang ada di jalan tol, di jalan-jalan juga dari Jakarta juga sama-sama mau ke Solo. Sama-sama tujuannya sama, Solo, saudara. Tetapi perhatikan, saya nggak punya keinginan untuk menuju Solo dengan naik mobil. Nah, kalau dipaksakan untuk saya naik mobil, nggak akan sampai, saudara. Sampai sini saya ngerti. Tetapi banyak orang yang mengendarai mobil dan mereka punya tujuan ke Solo dan dia punya keinginan untuk ke Solo. Oleh karena itu walaupun macet juga dijalani. Sampai sini saudara mengerti? Amin. Tujuannya sama. Tetapi yang satu kalau bukan keinginan gak akan tercapai, saudara. Oleh karena itu yang kedua, kita perlu punya tujuan, tapi tujuan itu harus ditingkatkan untuk menjadi suatu keinginan. Maka level yang selanjutnya adalah kemauan. Banyak orang bilang aku mau, cuman mau, saudara. Minimal punya kemauan. Orang punya kemauan minimal sudah punya bayangan, sudah punya strategi di dalam kepalanya, sudah punya perencanaan. Lumayan. Tetapi kita harus tingkatkan untuk menjadi suatu yang namanya kehendak. Kehendak dalam bahasa Inggrisnya I will, bukan cuman I want, tapi I will. Minimal aku hendak. Nah, minimal udah ada planning, saudara, ada perencanaan untuk mau mencapai ke satu tujuan. Namun selanjutnya nggak bisa berhenti di situ. Kita harus tingkatkan lagi untuk menjadi suatu kerinduan. Nah, kerinduan ini beda, saudara. Kerinduan ini adalah suatu hal kita mengerti kenapa kita pengen ini. Bukan cuma kita pengen, tapi kita ngerti kenapa kita pengen ini. Banyak orang yang kemarin saya lihat ya, saudara ya, wah terjebak jam 2 dari Jakarta, jam 7 malam baru sampai Cirebon, saudara. 7 jam. Kemudian diteliti jam 11, wah udah 9 jam setelah keluar dari dari Jakarta. Setelah 9 jam itu baru sampai di Semarang. Wow. Tapi keinginannya bukan hanya cuma tujuan harus sampai Solo, tapi memang punya suatu kerinduan. Bahwa memang aku harus datang ke Solo supaya aku nggak terlambat. Wah, terlambat kemana? Datang ibadah ke gereja. Weh, ada yang seperti itu. Nah, saudara, kalau kita punya kerinduan, kita ngerti kenapa kok kita pengen hal ini. Wah, itu baru yang namanya luar biasa. Nah, hari ini saudara ngerti nggak kenapa saudara harus bekerja? Kenapa saudara harus punya keluarga? Hari-hari ini ada nggak keinginan-keinginan hati kita yang diisi oleh kerinduan? Minggu lalu saya kasih contoh, ada orang punya cita-cita jadi dokter. Dia pengen jadi dokter, dan kemudian dia hendak jadi dokter. Makanya dia sekolah, kuliah kedokteran untuk jadi dokter. Namun untuk dia menjadi dokter yang baik, dokter yang berbuah dan berguna bagi masyarakat, dia harus punya kerinduan. Dia dihasilkan oleh kerinduan, dia melihat di mana orang tuanya yang di mana ketika di dalam kemiskinan tidak punya uang untuk dioperasi sampai meninggal. Sehingga dia punya kerinduan orang yang miskin gak boleh sampai meninggal karena gak punya uang. Oleh karena itu dia didorong oleh kerinduan ini
menjadi dokter. Dan suatu hari ketika dia menjadi dokter, dia menjadi dokter yang luar biasa. Yang ngerti katakan amin. Oleh karena itu mari saudara, keinginan saudara harus menjadi suatu kerinduan. Katakan keinginan harus menjadi suatu kerinduan. Katakan keinginan harus menjadi suatu kerinduan. Saudara mau kerja dengan orang, punya bisnis apapun, kalau jadi kerinduan pasti akan menjadi buah. Katakan akan menjadi apa saudara? Buah yang dapat dinikmati orang lain, menjadi berkat. Nah, namun ada satu kerinduan, satu lagi level yang lebih tinggi dari kerinduan adalah keinginan yang berbentuk kasih, ya. Yang ambisi sama hawa nafsu di skip, langsung ke kasih. Yang selanjutnya keinginan adalah kasih. Apabila kita mempunyai keinginan yang berbentuk kasih, itu dahsyat saudara. Artinya apa saudara? Kalau orang punya keinginan bentuknya kasih, ciri-ciri yang pertama pasti rela berkorban. Rela berkorban. Orang yang di dalam kasih, keinginannya adalah kasih. Kenapa Pak engkau melakukan ini? Kenapa engkau kerja seperti ini? Karena aku mengasihi apa yang aku kerjakan. Maka kekristenan saudara beda dengan ajaran yang lain. Karena di dalam kekristenan bukan mengajarkan bagaimana caranya hidup, tapi bagaimana caranya kasih menguasai hidup. Katakan kasih menguasai hidup. 1, 2, 3 katakan kasih menguasai hidup. Jadi kita melakukan bukan kita ya piye ya Pak ya, jadi orang lanang udah menikah ya kudune ya jadi suami. No, tapi aku jadi suami karena aku mau mengasihi istriku. Aku mau jadi suami karena aku mau mengasihi anakku. Dan aku jadi pengusaha karena aku mau mengasihi customerku dan lain sebagainya. Itu beda saudara. Maka ada suatu dorongan untuk rela berkorban. Yang kedua, orang yang dipenuhi oleh kasih gak pernah akan menginginkan sesuatu yang buruk. Nah ini beda saudara. Saya gak pernah melihat orang yang dikuasai oleh kasih dan melakukan yang buruk. Gak mungkin. Amin. Saudara setuju sama saya? Orang yang dikuasai oleh keinginan yang didasari oleh kasih gak pernah akan melakukan yang buruk. Mengasihi pekerjaan, mengasihi pemimpinnya, mengasihi perusahaan di mana saudara bekerja. Gak mungkin saudara akan memberikan sesuatu yang buruk. Mengasihi, mungkin Anda punya restoran, mengasihi orang yang datang ke restoran Anda. Gak mungkin saudara akan memberikan masakan yang gak enak kepada mereka. Amin. Luar biasa gak kasih saudara? Luar biasa. Dan yang ketiga ciri-ciri kasih adalah apa saudara? Tidak akan pernah berhenti sampai berhasil. Orang yang punya kasih, dia pasti akan mengejar sampai berhasil. Walaupun dia harus berkorban banyak, tetapi dia melakukan itu sampai tujuannya berhasil. Saudara, dari manakah kita mau punya kekuatan seperti ini? Dari sumber dari kasih itu, sumber dari kasih itu sendiri. Siapakah sumber kasih saudara? Yesus. Allah adalah kasih. Dan kasih itu datang ke dunia menjadi manusia dalam bentuk anak yang tunggal manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia buktikan kasih itu saudara. Dia rela berkorban bagi kita orang yang berdosa. Supaya kita yang berdosa memperoleh keselamatan. Dia punya suatu keinginan, kerinduan yang begitu mulia. Bukan cuma baik saudara, tapi mulia. Supaya setiap orang yang tidak mengenal kebenaran, dia mengenal kebenaran. Setiap manusia yang harusnya meninggal, harusnya mati, dihukum, tetapi dia berikan suatu keselamatan. Dan dia melakukannya sampai dia harus meneteskan tetes darah terakhir di atas kayu salib. Dia gak pernah menyerah ketika dia dicambuk. Dia gak pernah menyerah ketika dia harus mengangkat salib yang begitu berat itu. Dia bahkan tidak pernah menyerah ketika dia harus disalib. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu keinginan kita harus kita angkat sampai keinginan kita adalah sebuah kasih. Katakan keinginanku harus sebuah kasih. Keinginanku harus sebuah
kasih. Amin. Katakan di dalam hati saudara. Saudara mungkin mau mengatakan, aku sekarang mau mengasihi suamiku. Aku sekarang mau mengasihi pekerjaanku. Aku sekarang mau mengasihi kehidupanku. Aku sekarang mau mengasihi Tuhanku, Yesusku yang telah mengasihi aku terlebih dahulu. Amin. Saya percaya kehidupan kita pasti adalah kehidupan yang berbuah, yang berkenan dan memuliakan Tuhan Allah kita. Haleluya. Nah saudara, hari ini saya mau mengajak saudara untuk sama-sama belajar tentang keinginan yang salah. Seperti tragedi yang kedua adalah orang yang punya kehidupan tetapi didorong oleh keinginan yang salah. Banyak apa enggak? Banyak saudara. Banyak orang enggak mengerti tentang kebenaran sehingga apa yang dia anggap suatu kebenaran padahal salah. Kasihan. Namun yang kedua, ada orang sebetulnya ngerti bahwa ini adalah salah dan dia tetap izinkan dirinya untuk dikuasai oleh keinginan. Nah itu enggak baik saudara. Oleh karena itu kita akan belajar bersama-sama ya hari ini. Jangan sampai supaya saudara itu punya keinginan yang salah ya. Mari kita punya hari ini kita pakai untuk cross check. Ada enggak di dalam diri kita keinginan-keinginan yang salah. Saudara, minggu lalu saya katakan ada hal-hal lain keinginan yang level yang tinggi, yang salah. Yang pertama adalah ambisi. Yang kedua adalah hawa nafsu. Saya akan ajak saudara untuk melihat keinginan yang salah ini dalam perspektif yaitu the 7 deadly sins atau 7 dosa yang mematikan ya. 7 dosa yang mematikan. Boleh ditayangkan 7 dosa itu apa? Nah saudara, di dalam kekristenan secara tradisional ya, walaupun tidak tertulis secara spesifik di dalam Alkitab, namun ada suatu pelajaran yang menunjukkan ada 7 macam dosa yang membawa kepada kematian. Itu adalah namanya deadly sins. Nah hari ini kita akan lihat bersama-sama, ternyata setelah saya pelajari bahwa di dalam 7 dosa ini ada keinginan-keinginan yang salah saudara. Alkitab menuliskan bahwa 7 deadly sins ini adalah keinginan daging. Katakan keinginan daging. Oleh karena itu dikatakan keinginan daging itu merupakan seteru dengan keinginan roh. Dan keinginan daging akan membawa suatu yang namanya maut atau kehancuran. Nah saudara, kita lihat ada 7 di situ. Yang pertama adalah lust. Lust adalah hawa nafsu. Yang kedua adalah gluttony. Gluttony adalah suatu kerakusan. Yang ketiga adalah greed. Greed adalah ketamakan. Yang keempat sloth, kemalesan. Ya, kenapa malas itu dosa? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Yang selanjutnya adalah wrath atau kemarahan. Yang selanjutnya envy, yaitu iri hati. Itu ada yang keenam, yang ketujuh adalah pride atau kesombongan. Mari kita lihat yang pertama saudara, lust. Saudara, suatu keinginan itu normal. Semua orang pasti punya keinginan ya. Seperti yang tadi kita pelajari, namun keinginan itu ada yang cuma angan-angan dan lain sebagainya. Namun ada keinginan yang begitu membara-bara dan luar biasa. Di dalam bahasa aslinya, kalau saudara baca Alkitab, mungkin Alkitab menuliskan, oh mereka tenggelam di dalam keinginan dan lain sebagainya. Keinginan di dalam bahasa aslinya mereka sering tulis adalah epitumia. Epitumia itu adalah kata-kata yang netral. Artinya bukan suatu kata-kata yang negatif. Ya, namun kata-kata epitomia bisa untuk menjelaskan sesuatu yang baik dan sesuatu yang tidak baik, saudara. Ya, setiap orang punya epitomia, semua orang punya keinginan. Tetapi yang tidak boleh adalah keinginan yang tidak terkontrol. Katakan keinginan yang apa, saudara? Tidak terkontrol. Selain dari ada orang yang gak punya keinginan, tetapi orang juga seringkali dikontrol oleh keinginannya. Mereka dikuasai oleh keinginannya. Nah itu tidak boleh saudara. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14 sampai ke-15, firman Tuhan berkata apa? Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Namun bukan hanya dicobai saudara, karena ia diseret dan dipikat olehnya.
Nah ini artinya apa? Bukan menguasai keinginan tapi dikuasai oleh keinginan. Ada nggak beberapa dari kita seperti itu? Kalau pengen sesuatu, wah harus dapat, kalau nggak dapat ngambek. Kalau nggak dikasih marah. Bahkan kalau nggak dikasih sampai merebut. Wah itu bahaya saudara. Bahkan menyebabkan perbuatan-perbuatan jahat. Ayat yang ke-15 dikatakan, dan apabila keinginan yang seperti itu saudara, yang tidak terkontrol itu dibuai, keinginan yang tidak terkontrol itu akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ada nggak di dalam diri kita adalah seperti itu? Saya kasih contoh saudara. Di dalam Kejadian 3, boleh dibuka Kejadian 3 ayat yang keempat. Kita akan baca pada waktu itu ya, Hawa ada di Taman Eden, dia bertemu dengan ular. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, dia berkata apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati, next ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Suatu hari Hawa melihat buah saudara. Ya dia lihat buah yang Tuhan, buah tentang yang baik dan jahat setiap hari. Benar? Setiap hari, karena pohon itu sudah ada sejak dia diciptakan, benar? Dia melihat setiap hari saudara. Namun setiap kali dia lihat, gak pernah terjadi timbul yang namanya keinginan. Namun suatu hari ular bicara sama Hawa. Coba lihatan buah itu yang kamu lihat tiap hari. Dan ular ini menimbulkan keinginan yang ada di dalam hati Hawa. Nah hati-hati saudara. Ya, dan kemudian apa? Ular bilang gini, kamu lihat buah itu, Tuhan bilang gak boleh makan. Dia bilang, kenapa? Karena Allah tahu kalau kamu makan itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sebenarnya sampai sini oke, saudara. Oke, that's the truth. Mungkin itu adalah suatu kebenaran. Tetapi saudara, ayat yang ke-6, apa respon dari Hawa? Perempuan itu dia melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lah dia mulai melihat saudara. Mulai timbul keinginan. Wow iya ya, baik ya. Enak dimakan. Sedap gitu ya. Lagi pula, nah mulai nih. Keinginannya mulai membara saudara. Lagi pula pohon itu menarik perhatiannya. Karena akan memberi pengertian. Saudara tahu, dia mulai berpikir gini, iya ya, kalau aku makan buah ini, aku akan jadi seperti Allah. Yang penuh dengan pengertian. Nah ini saudara, ini adalah keinginan yang sudah di luar kontrol. Keinginan yang sudah melanggar batas. Keinginan yang sudah membawa manusia untuk melanggar batas-batas peraturan Tuhan. Ini yang gak boleh saudara. Sampai sini sudah ngerti? Orang punya keinginan, Pak saya wanita-wanita mau pengen punya, siapa di sini wanita-wanita yang pengen punya tas yang keren, angkat tangan. Loh jujur kalau wanita nggak suka tas keren itu nggak mungkin saudara. Ya Anda mungkin bisa, semua wanita pasti pengen punya tas yang keren, syukur-syukur bermerek, amin. Gak apa-apa. Tetapi apabila keinginan itu sudah menjadi sesuatu yang di luar kontrol sehingga mau melanggar batas, itu yang gak boleh. Banyak orang akhirnya beli, daripada beli asli gak bisa beli asli, beli palsu. Makanya kalau datang ke gereja ketahuan saudara. Kalau orang yang tasnya asli pasti ditaruh di kaki, di atas kursi. Kalau tasnya palsu biasanya ditaruh di bawah kursi. Ketahuan ya saudara ya. Waduh. Dan ketahuan kalau pulang hujan, yang asli ya, yang palsu biasanya ditaruh dibuat mayungi saudara. Tetapi kalau yang asli tasnya justru dipayungi. Itu ya. Nah saudara, Hawa
saat itu melihat pohon itu dan dia punya menarik ke hatinya, memberi pengertian. Dan saudara, apa yang terjadi? Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya, wah ini saudara, ini parah ini saudara. Hawa ini parah. Sudah dia jatuh dalam dosa dan dia ngajak-ngajak orang jatuh dalam dosa. Waduh. Ya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan demikian, dan suaminya juga parah saudara. Ini adalah suami yang gak efektif, punya istri yang gak benar, bukannya diingatkan dan diselamatkannya, tetapi malah ikut-ikut memakannya. Nah ini nanti sesi yang lain ya, nanti sesi keluarga. Namun saudara sampai mengerti, dan keinginan yang tidak terkontrol ini membuat manusia jatuh dalam dosa, termasuk kita semua manusia. Amin. Kita semua membawa dosa yang sama ini. Oleh karena itu kembali ke slide selanjutnya, hati-hati keinginan yang tidak terkontrol ini saudara. Ini yang disebut oleh yang namanya hawa nafsu. Katakan apa saudara? Hawa nafsu. Hari ini ada nggak keinginan yang tidak terkontrol? Wah, nek duwe hobi, punya hobi, entek berapapun kuat. Wah, pergi ndak tidur kuat. Hati-hati saudara. Bahkan saudara mungkin sampai berani untuk mencuri, melakukan dosa. Hari ini bertobat, amin. Selanjutnya di dalam hawa nafsu seringkali adalah apa? Hawa nafsu seksual. Ya. Nah saudara, di dalam hawa nafsu seksual, di dalam bahasa aslinya itu dikatakan aselgia. Kalau saudara baca di Alkitab mengatakan keinginan-keinginan, tetapi itu adalah kata aslinya aselgia. Saudara, hawa nafsu seksual itu juga sesuatu keinginan yang Tuhan tidak ingini. Tuhan memberikan kepada kita semua nafsu seks memang. Tetapi apabila kita dikontrol oleh nafsu seks itu yang tidak boleh saudara. Alkitab mengatakan, Yesus suatu hari mengatakan di dalam Matius 5 ayat 27 sampai 28. Yesus berkata apa? Kamu telah mendengarkan firman yang berkata jangan berzina. Ya, dikatakan jangan berzina. Hukum Taurat mengatakan jangan berzina. Namun Yesus menyempurnakan saudara. Dia berkata gini di ayat selanjutnya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Lo cuman pengen lo saudara. Mungkin berimajinasi. Dan lain sebagainya. Saya tidak perlu menceritakan imajinasinya seperti apa. Dia sudah berzina di dalam hatinya. Oleh karena itu keinginan seksual yang gak kudus, yang gak benar, itu gak boleh saudara. Yang mengerti katakan amin. Bapak-bapak yang hari ini kan gak apa-apa, yang penting aku gak berzina. Oh no, Alkitab mengatakan bukan seperti itu. Cuman pengen aja, gak boleh. Amin saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memperhatikan betul-betul kehidupan kita ini. Jangan sampai kita terdorong oleh yang namanya aselgia ini. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 21, Rasul Paulus menyatakan kekhawatirannya. Dia berkata gini, aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat. Dari apa? Kecemaran, percabulan, ketidaksopanan yang mereka lakukan. Hari ini saudara, kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan itu harus tidak ada di dalam keinginan kita. Saudara jangan sampai punya keinginan yang seperti itu. Pornografi, gak apa-apa. Pornografi kan cuma ngelihat, gak boleh saudara. Saudara pengen ngelihat sesuatu yang gak kudus saja gak boleh. Amin saudara. 1 Petrus 4 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak-kehendak orang yang tidak mengenal Allah. Stop. Kalau orang bilang gak apa-apa, tetapi Allah bilang gak boleh saudara. Amin. Kamu telah hidup di dalam rupa-rupa hawa nafsu. Lah ini adalah aselgia. Terjemahnya adalah aselgia. Yaitu apa? Keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala. Saudara, perjamuan minum, mabuk, pesta pora, ini kesamaannya apa saudara? Orang yang mabuk, orang yang pesta pora, mereka dikuasai oleh nafsunya. Banyak orang yang mabuk lupa diri saudara. Betul?
Tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa harga diri lagi. Banyak orang yang mabuk-mabuk akhirnya apa? Jatuh dalam dosa perzinahan. Orang-orang baik-baik karena mabuk artinya akhirnya jatuh dalam perzinahan. Gara-gara mabuk akhirnya bertengkar bunuh orang. Banyak saudara. Ini yang namanya hawa nafsu. Keinginan yang tidak terkontrol. Atau keinginan yang mengontrol kita. Oleh karena itu yang pertama, last itu keinginan yang seperti ini gak boleh ada di dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua selanjutnya. Yang kedua adalah glutoni. Saudara, glutoni adalah suatu kerakusan. Rakus dalam hal apa? Rakus dalam hal makan. Ini bicara tentang apa? Keinginan perut. Wow. Hari ini ada yang rakus enggak? Mungkin saudara bilang, loh Pak, saya tuh suka makan loh Pak. Hobi saya dalam makan. Masa makan itu dosa? Loh, makan tuh enggak dosa saudara. Saudara pengen makan makanan yang enak, enggak dosa. Pak, tapi kalau saya mau makan ke restoran yang mahal, dosa enggak Pak? Loh, saudara kalau punya uang, mau nyoba makan makanan yang enak, enggak apa-apa saudara. Saya suatu hari, saya sebetulnya punya hobi untuk mencoba makanan-makanan. Dari yang murah sampai yang mahal saudara. Karena memang passion saya dan juga salah satu usaha saya adalah bisnis kuliner. Saya pengen untuk mengerti apa yang terbaik, apa yang terenak. Dan bahkan saya juga ngerti bahwa makan itu bukan hanya cuman makanan yang kita makan, tetapi juga seringkali orang datang untuk membayar yang namanya suasana, betul? Oleh karena itu saudara, kenapa di sini siapa yang suka minum kopi Starbucks? Angkat tangan. Oh, saya suka saudara. Kemarin saya barusan beli Starbucks. Mungkin saudara berpikir, loh kenapa beli Starbucks? Kopi kan sama-sama kopi, di pinggir warung kopi harganya cuma 10.000 Pak. Kalau di Starbucks kopi harganya 50.000. Nah, tetapi saudara, orang pergi ke Starbucks karena mereka rindu untuk merasakan suatu suasana. Betul? Suasana yang nyaman, suasana yang enak, maka mereka berani membayar mahal. Itu bukan kerakusan. Tetapi rakus itu apa saudara? Rakus itu makan ya, tetapi makannya sudah, misalnya perutnya sudah kenyang, tapi karena rakus makanan di depan masih ada. Wah. Jadi kalau orang rakus gak perlu makan mahal. Rakus gak perlu ke restoran mahal. Rakus itu gak perlu makanan yang enak. Orang makan yang gak enak, rakus banyak saudara. Saya melihat hari-hari ini banyak kalau di YouTube ya saudara ya. Wah, acara apeman kalau gak salah ya. Sorry ya, Solo ya. Tapi ini adalah untuk peringatan juga. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan seperti itu. Acara apeman, wah diarak saudara. Ketika, wah ambil, wah lompat, wah ambil saudara. Tangan cuman bisa ngangkat 2 apem. Wah, kempit kelek kanan kiri, kempit pak, semuanya saudara. Rakus. Apa itu namanya? Rakus. Nah, itu enggak boleh saudara. Keinginan kerakusan gini enggak boleh. Mari kita lihat di dalam Mazmur 78. Kita lihat di mana ayatnya Tuhan enggak suka orang yang rakus. Mazmur 78 ayat 30. Kita akan baca sampai ayat yang ke-31. Mereka bangsa Israel ya, mereka belum merasa puas sedang makanan masih ada di mulut mereka. Mereka belum merasa puas sedang makanan masih ada di mulut mereka. Jadi baru makan saudara, mulutnya itu belum ditelan, masih belum puas, rasanya pengen ngambil lagi. Saudara tahu ayat yang ke-31, maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Wah, ternyata Tuhan murka sama orang yang rakus. Amin. Yang rakus bertobat. Amin. Makan pelan-pelan saja. Makan secukupnya. Murka Allah berkata apa? Ia membunuh gembong-gembong mereka. Menewaskan teruna-teruna Israel. Hari ini yang rakus bertobat. Amin. Jangan ikuti keinginan perut. Ya. Tetapi jagalah
perutmu yang mau katakan amin. Hari ini perut saya turun 4 cm Pak ya. Ya oke. Ya karena minggu lalu waduh pakai sabuk aja susah, hari ini agak longgar. Ya oleh karena itu jaga keinginan perut. Amin saudara. Yang kalau perlu gini saudara, kalau perlu kita puasa. Hari ini saya ajak saudara untuk melakukan puasa. Saudara harus puasa. Kalau perlu puasa di hari-hari tertentu, bukan pas acara tertentu puasa. Lakukan puasa secara terutama yang punya penyakit kolesterol, punya kegemukan, lakukan puasa. Karena orang yang dapat mengontrol nafsu makannya, orang itu biasanya dapat mengontrol keinginannya. Oleh karena itu saya ajak saudara untuk mengalahkan yang namanya gluttony ini dengan puasa. Amin. Ya. Saya melakukan puasa Senin dan hari Kamis Pak. Hari-hari ini saya belum kuat kalau full enggak makan. Tapi waktu stamina sudah kembali, dulu saya lakukan yang namanya puasa. Enggak makan Senin Kamis, cuman minum saja. Kuat ya. Saya enggak mendorong saudara untuk melakukan hal yang sama. Tetapi kenapa saya melakukan itu? Selain untuk mengatur kadar gula yang ada di dalam tubuh saya, tapi saya juga berusaha untuk mengalahkan keinginan daging. Amin. Yang ketiga, deadly sins yang ketiga adalah greed atau ketamakan. Saudara, ketamakan ini adalah keinginan yang keinginan berupa material. Di dalam bahasa aslinya adalah pleonexia. Saudara pengen kaya boleh, punya banyak uang enggak apa-apa. Saudara kalau pengen jadi orang yang berhasil, uangnya banyak enggak apa-apa. Harus orang berhasil saudara. Ya, tetapi seperti kita jemaat guys, seperti yang tertulis di dalam Amsal 28 ayat 20, ya jadi orang percaya yang dapat dipercaya, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak luput hukuman. Saudara jemaat guys harus ingat akan hal ini. Oleh karena orang yang ingin cepat kaya adalah orang yang dipenuhi oleh ketamakan atau pleonexia. Saudara, mari kita lihat di dalam Lukas 12 ayat yang ke-15. Yesus pernah berkata begini. Yesus berkata kepada mereka, dan biarlah Yesus juga, kata-kata Yesus itu juga berkata-kata kepada kita semua yang percaya, katakan amin. Yesus berkata apa? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Amin. Hari ini yang tamak, damjen, ya tamak sama uang, gak pernah puas sama uang. Hati-hati, karena Tuhan berkata berjaga-jagalah dan waspadalah. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Duit banyak itu bukan penentuan di dalam hidup kita. Amin saudara. Justru ketika kita tidak pernah merasa puas dengan harta yang kita miliki, kita dikuasai oleh harta kita. Justru bukan hanya memperoleh kehidupan, tapi malah kematian saudara. Tamak, saudara pengen boleh, tapi kalau ingin berlebihan, yang namanya tamak enggak boleh saudara. Ya, pleonexia enggak boleh. Nah selanjutnya, greed itu juga seringkali di dalam Alkitab, keinginan itu ditulis dengan kata hedone. Katakan sama saya, hedone. Alkitab menuliskan keinginan, tetapi hedone itu enggak boleh. Saudara pasti ngerti, hari-hari ini ada orang bilang punya gaya hedonistik. Wah, gaya hidup yang hedonistik. Artinya apa sih? Punya gaya hidup yang suka pamer. Buat orang untuk ingin. Dan kamu pengen. Wah, hari-hari ini ada yang nama istilahnya apa saudara? Flexing. Instagram, pamer, foto. Wah, maaf ya, saya baru menjemput mobil baru saya. Dia foto sama mobil Ferrari. Dia bilang maaf hari ini saya barusan beli jam tangan yang mahal dan lain sebagainya. Wah, dan lain sebagainya saudara. Suka pamer, membuat orang lain jadi pengen dan menjadi serakah. Dan hati-hati, makanya Tuhan bilang berjaga-jagalah dan waspadalah. Banyak orang terjebak, piye yo carane bendake sugih.
ternyata kerjanya enak, gak usah repot-repot, duduk manis di rumah, cuman investasi saja. Wah, investasi ini apa? Taruh uang, gak apa-apa, dapat uang. Wah, 1 hari 5%, 1 minggu 10%. Kerja apa? Hari-hari ini aja bisnis cari cuan 10% aja susah. Udah gak usah bisnis, semua uangnya dimasukkan. Jatuh ke dalam ketamakan. Karena korban dari apa? Orang yang pamer, saudara. Hati-hati, yang pamer pun juga gak boleh, saudara. Ya, karena engkau pamer dan membuat orang sengsara, itu juga yang itu adalah dosa. Alkitab mengatakan hedon. Hedon juga berarti foya-foya. Wah, nunjukkan senang-senang, foya-foya. Gak boleh, saudara. Di dalam Lukas 8 ayat yang ke-14, Yesus pernah memberikan satu perumpamaan tentang benih. Hari-hari ini saudara di dalam gereja, datang ke gereja menerima benih firman Tuhan. Ada yang bertumbuh, ada yang enggak. Kenapa? Lukas 8 ayat yang 14, Yesus memberikan perumpamaan itu, yaitu benih yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Jadi ada 3 hal yang menghimpit. 1, kekhawatiran, 2, kekayaan, dan ketiga adalah kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup ini dalam bahasa aslinya adalah hedone. Amin, saudara. Apa? Hedone. Wah, pengen foya-foya, pengen pamer. Makanya benih firman Tuhan gak bisa bertumbuh, saudara. Ketika benih firman bertumbuh, orangnya jadi berhasil karena firman Tuhan. Dia menjadi orang yang sukses karena firman Tuhan. Tetapi karena keinginan untuk pamer, akhirnya bilang apa? Aku kaya bukan karena Tuhan, karena aku. Nah, karena aku yang hebat. Lupa sama Tuhannya. Akhirnya buah itu tidak menjadi buah yang matang. Bahkan buah itu menjadi buah yang hancur. Oleh karena itu saudara, banyak orang bilang apa? Banyak gaya, banyak tekanan. Urip kuwi sakjane ora abot. Sing garai abot adalah kakean gaya. Amin. Jadi mulai hari ini stop. Jangan punya keinginan untuk pamer atau bergaya. Jangan jadi orang yang tamak. Amin, saudara. Mengucap syukur, ya. Mengucap syukur. Ya. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah apa? Slot. Next. Ini kok masih kemalasan di sini. Ya, slot. Nah, slot, saudara. Slot ini bicara tentang apa, saudara? Keinginan yang mana? Bukan keinginan yang mana-mana. Slot ini adalah dosa karena orang ini tidak punya keinginan apa-apa. Ternyata nggak punya keinginan itu juga dosa, saudara. Saudara, kenapa? Ya, kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinan yang kendor itu di dalam bahasa aslinya ditulis adalah okneros. Tuhan bilang janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan jadi orang yang malas. Amin, saudara. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang yang malas Tuhan gak suka. Saudara baca di Amsal, pemalas itu tangannya dekat sama kehancuran. Orang yang malas jangan dikasih kerjaan, saudara. Karena apapun yang dia kerjakan pasti hancur. Pasti hancur. Oleh karena itu hari ini ada kemalasan di dalam diri saudara. Hati-hati. Apapun yang engkau kerjakan pasti hancur. Alkitab mengatakan di dalam Amsal, keinginan seorang pemalas itu banyak, tetapi semuanya sia-sia. Jadi orang pemalas jangan dijak ngomong, saudara. Orang malas dijak ngomong percuma. Saudara dengarkan nasihat orang malas, sia-sia, saudara. Oleh karena itu jangan jadi orang yang malas. Orang malas itu tidak punya keinginan. Hari ini bertobat. Orang yang malas apapun yang ditaruh di tangannya mesti rusak. Perhatikan, saudara. Wah, mesti rusak. Dan selanjutnya kata slot sendiri di dalam kata okneros itu juga berbicara juga orang yang tidak punya keinginan
bagi orang lain. Hari-hari ini saudara masih punya kerinduan untuk orang lain enggak? Saudara hari ini masih di dalam doa saudara, ada enggak doa bagi orang lain? Ataukah cuma berdoa untuk dirinya sendiri? Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, jaga aku, biarlah aku menjadi selamat, biar aku menjadi sukses, menjadi berhasil, ya jauhkanlah dari segala masalah. Apakah doa kita gitu terus amin? Atau bahkan doanya gini, jauhkan dari orang-orang Tuhan, buatlah saingan saya semuanya bangkrut, saingan saya semuanya tutup, buatlah semua musuh saya mati, buatlah musuh-musuh saya celaka Tuhan. Amin. Nah, itu enggak boleh saudara. Dosa yang selanjutnya adalah tidak punya keinginan bagi orang lain. Itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Salah satu hukum yang Tuhan berikan, hukum terutama adalah, yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Ya, yang kedua adalah kasihlah sesamamu. Maka kalau saudara kita enggak pernah mengasihi orang lain lagi, enggak punya keinginan bagi orang lain, itu dosa. Hari ini saya ajak saudara bertobat. Amin. Suami istri saling mendoakan. Katakan apa? Saling mendoakan. Amin. Orang tua pulang mendoakan anaknya. Doakan di depan anakmu, tumpang tangan bagi anakmu. Amin. Bos-bos saat ini doakan karyawanmu. Ya. Bahkan hari ini ke para karyawan, doakan bosmu. Doakan bisnis pekerjaanmu. Amin. Kita mau belajar punya keinginan untuk orang lain, kita enggak mau malas. Amin saudara. Katakan saya enggak mau malas. Amin. Oh, saya mau ngomong loh saudara. Saya setiap kali ketemu sama jemaat, saya percaya hari-hari ini saudara, apa yang membuat saya dapat tetap kuat untuk melayani Tuhan. Seringkali saya ini manusia lemah saudara. Kadang nyiapkan khotbah bingung mau ngomong apa. Kadang saya mau pelayanan saya berpikir, kadang ada pikiran saudara. Aduh, kalau berpikir yang dilayani nanti khotbah orang enggak dengar kan enggak mau berubah. Ada saudara. Ada. Kadang ada dorongan udahlah khotbah yang biasa-biasa aja biar cepat selesai. Wong enggak urungnya jemaat enggak dengarkan. Kadang ada pikiran seperti itu. Namun saudara, di dalam hati saya selalu ada kekuatan yang selalu mendorong saya saudara. Yaitu kekuatan kasih. Udah enggak usah peduli. Katakan apa yang Tuhan ingin katakan. Katakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Katakanlah dengan sungguh-sungguh. Katakanlah untuk menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan. Saudara, apa yang seringkali menjadi kekuatan bagi saya? Karena saya percaya bahwa masih ada jemaat-jemaat guys yang berdoa untuk saya. Amin. Masih ada jemaat-jemaat guys yang di rumah sebelum datang gereja berdoa untuk para pemimpin-pemimpin di gereja ini. Saudara jangan pernah berhenti untuk berdoa, amin. Bagi pemimpinmu, karena itu adalah kekuatan. Saya percaya hari-hari ini ada benteng spiritual yang membentengi saya, amin. Yang selalu menjagai saya, karena apa? Doa-doa dari saudara sekalian. Jangan pernah berdoa bagi orang lain, amin. Lanjut, selanjutnya adalah wrath, kemarahan. Wow, orang marah normal. Marah itu adalah reaksi yang normal. Namun yang tidak boleh adalah apa saudara? Kemarahan sampai kita membenci orang lain. Itu enggak boleh saudara. Saudara tahu seringkali manusia ya membunuh orang lain tanpa sadar. Dalam hidup kita seringkali kita itu bunuh orang lain tanpa sadar. Kalau hari ini saya tanya sama saudara, ada nggak di antara saudara yang pernah membunuh orang? Saya percayalah. Ya nggak tahu ya kalau sampai ada ya. Saya percaya di tempat ini nggak ada. Tetapi yang seringkali nggak disadari, banyak dari kita, hidup kita tuh membunuh orang saudara. Caranya bagaimana? Dengan kebencian. Saking bencinya orang itu sudah tidak ada, kita sudah tidak anggap orang itu hidup di dalam hidup kita lagi. Ayo, ada enggak kemarahan yang seperti itu? Itu yang namanya wrath. Itu dosa, saudara. Di mana ayatnya? Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19.
Firman Tuhan berkata begini saudara. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, kata marah di sini katanya adalah orge. Katakan orge, saudara. Mengapa kita harus lambat untuk marah? Kenapa firman Tuhan ini melarang kita untuk marah? Dan kenapa marah ini benar-benar dilarang? Ayat yang ke-20 dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara, seringkali orang yang terpendam dengan kemarahan yang membara, mereka jatuh dalam dosa. Orang yang marah tiba-tiba mulutnya kotor. Bukan cuman kotor saudara, membunuh. Saudara, banyak orang dibunuh. Terutama anak-anak kecil dibunuh oleh kata-kata orang tuanya yang diisi dengan kemarahan. Kamu ini tahu nggak, anak yang goblok. Kamu tahu, papa mama tuh gak pengen kamu lahir. Kelahiranmu buat sengsara, kamu anak yang gak berguna, sampah. Saudara kayaknya ngomong, gagah, orang tua yang hebat, gagah. Ben diwedeni anaknya. Gak sadar perkataan itu membunuh anaknya saudara. Perkataan kemarahan itu membunuh saudara. Saudara bisa ngomong minta maaf, saudara bisa betulkan. Perkataan yang dipenuhi dengan kemarahan itu kayak paku yang nempel ke tembok saudara. Saudara boleh cabut pakunya, temboknya tetap bolong. Amin. Oleh karena itu jangan izinkan kemarahan itu menguasai hidup kita saudara. Seringkali orang marah, mereka melakukan perbuatan yang tidak mereka ingin lakukan. Dan menyesal seumur hidup. Banyak saudara. Oleh karena itu janganlah keinginan untuk membenci orang lain itu ada di dalam diri kita. Saudara mau marah silakan, tapi jangan sampai kemarahanmu itu membenci orang lain. Amin. Firman Tuhan mengatakan apa? Saudara boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam dan kemarahan itu masih menguasai hidup kita. Amin. Oleh karena itu jangan sampai keinginan untuk membenci orang lain itu ada di dalam diri kita. Selanjutnya, saya berharap ini banyak ya saudara. Saudara ikuti, kalau saudara nggak bisa, saudara foto aja yang di belakang supaya saudara ingat. Amin. Selanjutnya keinginan apa yang Tuhan nggak pengen adalah envy atau iri hati. Bahasa aslinya jealous ya, makanya jealous bahasa Inggrisnya jealous. Ya, saudara pasti pernah ngerti jealous. Jealous nggak boleh. Kenapa jealous nggak boleh? Jealous itu adalah sebuah keinginan untuk memiliki apa yang orang lain miliki. Itu nggak boleh saudara. Loh, kok nggak boleh Pak? Kalau orang lain sukses, saya pengen sukses, boleh nggak? Loh boleh. Loh orang lain punya mobil, saya pengen mobil itu, boleh nggak? Loh boleh. Mobil yang sama loh Pak, boleh nggak? Boleh. Yang penting bukan mobilnya dia. Gitu loh saudara, nangkep? Kalau pengennya mobilnya dia, nggak boleh saudara. Orang yang punya pacar, laki, Pak saya pengen punya istri yang cantik, boleh nggak Pak? Boleh. Istri yang cantik kayak istri tetangga saya, boleh nggak? Boleh. Kalau saya pengen istri tetangga saya, boleh nggak? Ya itu nggak boleh. Sampai sini saya ngerti? Beda, amin. Keinginan untuk memiliki apa yang orang lain miliki itu nggak boleh saudara. Di dalam 10 perintah Allah pun juga mengatakan nggak boleh. Ya, saudara tahu orang yang dikuasai oleh iri hati, apalagi membanding-bandingkan. Punyaku lebih bagus, punyanya dia jelek. Wah. Orang yang dipenuhi oleh iri hati. Saudara tahu di dalam Amsal 14 ayat 30. Amsal 13 ayat yang ke-30. Firman Tuhan bilang apa? Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati itu membusukkan tulang. Orang yang punya keirian hati saudara, hidupnya itu serasa kayak pengen mati. Ngelihat istrinya, wah coba aku istrinya dia. Dulu kenapa waktu pacaran tak tolak ya dia. Tahu gitu kan lebih enak. Iri hati saudara, gak mungkin hidupnya bahagia.
Tidak fair juga buat istrinya, saudara. Wah, membanding-bandingkan. Ada loh saudara, orang tuh ya saking dikuasai oleh iri hati, kalau pergi pasar ya saudara ya, baru beli ayam misalnya. Ibu-ibu yang belanja beli ayam, dia sudah pilih ayam, dia pilih. Wah, dilihat ya ayamnya diobrak-abrik saudara. Wah, sampai yang jual ini mumet ini. Wah, diobrak-abrik nyari yang paling gemuk. Setelah dia dapat yang paling gemuk, sebelah ada ibu-ibu beli, aku milih yang ini. Dia lihat, kayak lebih gemuk, ditaruh, direbut saudara. Rebutan di pasar, rebutan ayam mentah. Wah, itu namanya iri hati. Saudara bisa membayangkan? Kalau kita hari ini ngelihat, ya ampun Bu, cuman ayam loh. Kok ya iri-irian sampai rebut-rebutan. Kita mungkin bisa ketawa saudara. Tetapi orang yang dikuasai oleh iri hati, dia gak ngerti akan hal itu. Oleh karena itu hari ini marilah kita jangan punya iri hati di dalam hidup kita. Amin. Janganlah engkau ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Tetapi biarlah kita menjadi orang yang siap untuk memiliki. Amin. Orang yang siap untuk memiliki. Saudara hari ini kalau saya tanya, Tuhan rindu untuk memberkati saudara berlimpah-limpah, angkat tangan. Oh percaya ya, saya tanya saudara siap gak? Siap gak? Melimpah-limpah berapa? 1 triliun Pak, hari ini dikasih Tuhan 1 triliun, siap gak? 1 triliun gak datang gereja nanti, bablas. 1 triliun malah jatuh dalam dosa. Gak kuat saudara. Oleh karena itu jangan iri hati, amin. Ada orang yang memang sudah kuat untuk di Tuhan berkati dengan uang segitu banyak. Karena kuat, punya kedisiplinan, punya nilai-nilai. Tapi banyak orang yang tidak kuat, makanya Tuhan gak ngasih. Makanya jangan iri hati, amin. Ya. Sini ada yang jomblo, angkat tangan yang jomblo. Udah menikah semua ya. Ya udah, nasihat jomblo gak jadi. Ada yang jomblo? Oh enggak ada ya, nanti ibadah raya 2 lah, banyak jomblo di sana. Yakobus 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata apa? Sebab di mana ada iri hati, ya kayak tadi orang yang rebutan ayam saudara, dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan macam-macam perbuatan yang jahat. Oleh karena itu janganlah iri hati itu ada di dalam hidup kita. Amin. Selanjutnya yang terakhir adalah pride. Pride adalah apa? Kesombongan saudara. Ini keinginan yang apa? Orang yang hidupnya punya keinginan untuk dipuji. Wah kalau enggak dipuji sakit hati. Wah aku ini dah tenanan loh. Tapi enggak dipuji sakit hati. Wah saya ini dah pelayanan di gereja loh. Tenanan loh. Sama Pak Gembala enggak pernah Pak Gembala ngomong terima kasih. Sakit hati. Wah aku dah latihan musik tenanan loh. Latihan musik tenanan tiba-tiba musiknya diganti. Sakit hati. Itu namanya sombong. Amin saudara. Punya keinginan untuk dipuji, keinginan untuk dihargai. Saudara please, jangan pengen dipuji oleh manusia. Amin. Katakan bersama-sama, saya enggak mau dipuji oleh manusia. Katakan, saya enggak mau dipuji oleh manusia. Saudara, orang yang dipuji oleh manusia, puji-pujian itu firman Tuhan mengatakan apa? Kayak gula yang manis saudara. Saudara kalau kebanyakan gula, tanya Pak Agus Sanjaya, banyak gula boleh enggak Pak? Gula itu musuhnya tubuh saudara. Saudara kebanyakan gula, wah saudara akan tenggelam bosok saudara. Diabetes itu kebanyakan gula. Kalau sekali luka, lukanya enggak sembuh-sembuh saudara. Nah orang yang sombong itu sama dengan orang yang diabetes Pak. Orang yang sombong kalau luka sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu hari ini saudara, kalau saudara itu punya luka hati, punya kekecewaan dan sulit untuk disembuhkan, itu diabetes saudara. Diabetes rohani. Artinya apa? Di dalam diri saudara kebanyakan gula. Kebanyakan keinginan untuk dipuji-puji saudara. Itu enggak boleh. Kesombongan, punya keinginan untuk dipuji. Enggak boleh. Terus keinginan apa? Keinginan itu ditinggikan lebih daripada orang lain. Dia enggak suka orang lain lebih tinggi, lebih berhasil, lebih sukses. Maka oleh karena itu dia lakukan segala sesuatu untuk menjelek-jelekkan, bahkan membuat fitnah supaya orang lain itu lebih rendah dari dirinya. Itu
sombong saudara. Kalau hari ini saudara punya keinginan untuk dipuji, keinginan untuk orang lain lebih rendah dari saudara, minta ampun sama Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Amin saudara. Hidup kita adalah kasih karunia. Kita bisa berhasil oleh karena Tuhan. Karena itu ia katakan Allah menentang, lihat, Allah menentang orang yang congkak. Orang yang congkak bahasa aslinya huperepanos saudara. Orang yang congkak Tuhan menentang. Hari ini kalau saudara pengen ditentang Tuhan, ya congkak om. Amin. Saudara pengen apa yang kita lakukan, pelayanan kita, persembahan kita, hidup kita, prestasi kita ditolak oleh Tuhan. Buatlah itu pelayanan untuk dipuji orang. Tuhan langsung tolak semuanya. Amin. Kalau kita hari ini punya keinginan untuk dipuji, ditinggi-tinggikan oleh manusia, bahkan sakit hati karena tidak dihargai, Tuhan menentang orang yang congkak. Tetapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Saya berdoa keinginan untuk dipuji jangan ada di dalam diri kita. Amin. Amsal 16 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata apa? Kecongkaan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang pengen dipuji, orang yang pengen dihargai, dia sedang mendahului kehancuran di dalam hidupnya. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu tampilkan lagi 7 tadi, 7 deadly sins. 7 deadly sins ini mengandung keinginan-keinginan daging yang harus kita hindari. Amin. Daging yang mana? Ada daging yang mata, daging perut, tadi ya, daging pengen dipuji, daging yang lain. Saudara harus hindari saat ini. Saya akan close dengan satu hal, kenapa kok gereja mengajarkan saudara untuk punya keinginan. Amin. Saya akan close dengan hal ini saudara. Kenapa penting? Ya, saya buka lagi. Kenapa penting saudara? Karena keinginan itu membawa kepada mujizat. Di mana ada keinginan, di situ mujizat itu datang. Hari ini kalau saya tanya sama saudara, hari ini nih ya, kalau Tuhan ada di antara kita, Tuhan ngomong sama saudara, oke, anak-anakku yang kasih oleh Tuhan, jemaat GES ya. Kalau Tuhan tanya sama saudara gini, apa yang ada di dalam, keinginan apa yang ada di dalam hatimu? Bahkan Tuhan tanya gini, apa yang engkau kehendaki untuk aku perbuat? Hari ini saudara bisa jawab enggak? Wow, kaget kan? Apa yang saudara rindu untuk Tuhan? Apa yang saudara kehendaki untuk Tuhan perbuat? Saya percaya kalau saudara pengen Tuhan yang perbuat, saudara pasti enggak minta yang aneh-aneh. Bahkan enggak minta sesuatu yang berdosa. Tuhan, aku pengen untuk dapat istri tetangga. Enggak mungkin. Betul? Kemarin minggu lalu kita belajar bahwa kehendak kita harus seturut dengan kehendak Tuhan. Supaya doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu kita harus punya keinginan. Tetapi keinginan apa? Bahkan Tuhan bilang ketoklah maka pintu akan dibukakan. Pintu yang mana? Saudara sudah ngetok belum? Saudara tahu keinginan apa enggak di dalam hidupmu? Oleh karena itu Bapak Ibu, keinginan itu penting karena keinginan itu mendatangkan mujizat. Di dalam Lukas 18, sebentar ya. Lukas 18 ayat yang ke-40. Suatu hari Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah di dekatnya, Yesus berkata kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Orang itu tapi punya keinginan saudara. Dia jawab dengan jelas. Dia katakan, Tuhan supaya aku dapat melihat. Dia minta itu saudara. Dan kemudian ayat yang selanjutnya dikatakan apa? Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ayat selanjutnya, dan seketika itu jugalah ia melihat dan lalu mengikuti dia sambil memuliakan dia. Seluruh rakyat melihat hal itu
dan memuji-muji Allah. Nah, saudara perhatikan. Dia punya kehendak, dia punya keinginan, dan Tuhan kabulkan. Hari ini apa keinginan saudara? Minggu lalu saya ajak saudara untuk belajar dan menulis. Karena keinginan itu penting. Tapi keinginannya menjadi suatu kerinduan dan kasih saudara. Dan keinginan itu membawa mujizat. Di dalam Matius 15 ayat yang ke-28. Suatu hari ada seorang ibu yang anaknya perempuannya sakit, dirasui oleh setan. Dia tahu anaknya sangat menderita. Dia bertemu dengan Yesus. Dan dia minta tolong sama Yesus. Yesus bilang gak bisa. Aku makanan untuk anak gak bisa dikasihkan kepada anjing. Dan lain sebagainya. Seringkali Yesus itu menguji. Bahwa ada gak keinginan kita ini sudah menjadi suatu kerinduan. Seringkali Yesus itu mengajarkan. Ya jangan cuman keinginanmu itu cuman angan-angan. Jangan cuma cita-cita, jangan cuma kehendak. Seringkali Allah itu tidak langsung mengabulkan doa kita. Karena dia rindu keinginan kita itu menjadi satu yang namanya kasih. Katakan menjadi apa saudara? Kasih. Supaya Tuhan pasti bahwa keinginanmu ini adalah benar. Keinginanmu itu baik. Keinginanmu itu adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Maka seringkali Tuhan tidak langsung jawab doa saudara. Nah di dalam hal ini ibu yang anaknya sakit ini, Tuhan gak langsung jawab saudara. Bahkan dia mengatakan mungkin saudara ngomong kok Tuhan kok ngomong kayak gitu sih. Roti yang untuk anak itu gak cocok untuk dibelikan pada anjing. Kok Tuhan nganjing-nganjingkan ibu ini sih. No saudara jangan terlalu seperti itu. Saya pernah loh di SMS sama orang gara-gara memberi perumpamaan seperti ini. Saudara harus ngerti maksudnya Tuhan. Namun ibu ini berkata apa? Gak apa-apa saya anjing Tuhan. Anjing itu makan remah-remah tuannya boleh kok. Dia jadikan itu sesuatu bukan cuma pengen, kerinduan, bahkan kasih. Engkau Tuanku, engkau itu rajaku, aku menghormati engkau. Dan ayat yang ke-28, maka Yesus akhirnya menjawab dan berkata kepada dia, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Amin. Maka seketika itu juga anaknya sembuh. Hari ini keinginanmu sudah jadi suatu kasih apa belum? Hari ini biarlah keinginan kita menjadi satu kasih, amin. Dan kita letakkan bersama dengan Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi. Dan selanjutnya saudara, seperti yang Pak Gembala pernah katakan di dalam Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kenapa hal ini penting saudara? Ini bicara tentang keinginan loh saudara. Kenapa hal ini penting? Karena firman Tuhan mengatakan itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat dan kitab para nabi berbicara tentang satu keinginan. Yaitu apa? Segala sesuatu yang kita kehendaki orang lain perbuat. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Biarlah di dalam hati kita juga diisi keinginan untuk mengasihi orang lain. Amin. Untuk mengasihi Tuhan kita, bukan hanya untuk diri kita. Saya berdoa bahwa di dalam bulan ini ketika Tuhan mengajarkan kita untuk keinginan, biarlah hidup kita punya keinginan. Amin saudara. Dan biarlah keinginan itu adalah keinginan yang benar. Karena Tuhan Allah kita siap untuk memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini diterima di dalam telinga yang percaya, telinga yang mengerti, hati yang percaya, dan berbahagialah mereka yang mendengar dan serta memeliharanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari saudara kita pejamkan mata. Haleluya. Mari kita pejamkan mata kita saudara. Ayo kita hari ini mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan hari ini banyak berkata-kata dan menegur kepada kita. Marilah hidup kita dipenuhi oleh keinginan. Namun Tuhan juga menegur jangan sampai ada keinginan-keinginan yang salah di dalam hidup kita. Hari ini ada enggak keinginan yang salah? Ada enggak kita hari ini justru dikuasai oleh keinginan sehingga kita kehilangan kontrol? Kita punya keinginan yang gak kudus. Hari ini berdoa, minta ampun sama Tuhan. Hari ini apabila ada kerakusan, ketamaan
Ingat, Tuhan tidak suka orang yang tamak. Tuhan murka sama orang yang tamak. Minta ampun sama Tuhan. Apabila hari ini ada suatu kerakusan di dalam perut kita, bahkan juga punya kerakusan untuk ingin memiliki apa yang orang lain miliki, hari ini minta ampun sama Tuhan. Apabila hari ini justru kita nggak punya keinginan apa-apa, terlalu malas untuk punya keinginan, terlalu malas untuk berdoa bagi orang lain, terlalu malas untuk memikirkan orang lain, juga berdoa sama Tuhan minta ampun. Hari ini apabila kita selalu punya keinginan untuk dipuji-puji, keinginan untuk kita ditinggi-tinggikan, bahkan keinginan untuk orang lain jatuh di bawah kita, minta ampun sama Tuhan. Biarlah hari ini hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kita letakkan segala keinginan kita menjadi sebuah kasih. Dan apabila keinginan itu bukan sebuah kasih, marilah kita hapus di dari hidup kita. Kita mau hapus, dan biarlah hidup kita hanya dipenuhi oleh keinginan, kerinduan yang berbentuk oleh kasih. Supaya segala sesuatu yang kita inginkan ada sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, sesuatu yang akan membuat kita akan terus menyala-nyala di dalam roh dan di dalam kebenaran. Ingat saudara, bahwa Yesus, Dialah yang memerintah di dalam hidup kita. Dialah adalah kasih yang datang ke dunia bagi kita. Haleluya. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Yuk kita nyanyi dari awal. Nyatakan sama Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita nyatakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Amin Tuhan, amin saudara. Hari ini kita mau meletakkan segala kerinduan kita di dalam tangan Tuhan. Kita mau meletakkan kerinduan kita di dalam kasih Tuhan. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah, namun karena Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dia adalah Tuhan sumber dari yang kita butuhkan. Dialah Allah yang sanggup untuk menyatakan segala keinginan dan kerinduan yang ada di dalam hati kita. Mari kita sama-sama nyatakan sama Tuhan dari awal. Yuk kita naik satu mungkin Ku rindu, mari saudara nyatakan. Inilah doa kami Tuhan. Yes, kebenaran-Mu Tuhan, bukan dengan kuatku, namun Roh-Mu yang menyala-nyala di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya.
Bersama-sama katakan, Yesus Kau yang ku pegang. Mari kita angkat tangan kita nyatakan pada Tuhan, haleluya. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari kita nyatakan, Engkaulah Tuhan, haleluya. Engkaulah Tuhan, haleluya. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari saudara nyatakan, drum saja main, katakan, Engkaulah, haleluya. Berdaulatlah atas kami, Yesus Raja, haleluya. Nyatakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulatlah atas hidupku, berdaulat atas keinginan kami, berdaulat atas hati kami. Sekali nyatakan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Bapa di sorga. Di pagi hari yang indah ini kami tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup untuk menyatakan dan memenuhi segala kerinduan hati kami. Oleh karena itu kami rindu untuk hidup kami dikuasai oleh kasih-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang kami rindukan di dalam hati kami adalah seturut dengan kerinduan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau kasih Tuhan yang mendorong kehidupan kami. Kami mau kasih Tuhan yang menguasai hidup kami. Oleh karena itu hamba berdoa saat ini, biarlah kasih Tuhan Yesus membaharui hati setiap anak-anak-Mu tempat ini, sehingga mereka dijauhkan dari segala keinginan-keinginan yang dibenci oleh Tuhan. Namun hanya satu yang memenuhi hati mereka, yaitu mengasihi keinginan Sang Raja yang berdaulat di atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang telah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.